Kita sudah saksikan begitu informasinya seperti apa pemerintah fokus begitu untuk persiapan program baru di masa pemerintahan mendatang begitu berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Dari DPN sendiri ya menilai multiplier efek dari program makan bergizi gratis pada peternakan sapi perah di dalam negeri akan seperti apa, Bapak? Baik, saya kira untuk menjawab itu saya ingin menyampaikan suatu apresiasi yang besar sekali kepada pemerintah sekarang ataupun dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dengan program makanan bergizi gratis ini. Termasuk di dalamnya adalah adanya komponen susu. Ini sebenarnya kami tunggu dan kami yakin bahwa putusan politik tersebut akan mempunyai multiplying effect yang sangat besar ya. Dan kita tidak bisa melihat ini hanya untuk program 5 tahun. Ini akan menjadi suatu program yang sangat panjang dan harus ditangani secara serius. Kalau dikatakan tadi tahun 2025 itu awal, kini ini baru permulaan. Ini harus disetting sebaik-baiknya. Yang nantinya tadi ditanyakan kira-kira bagaimana? Ya, ini adalah suatu kesempatan yang sangat besar untuk menggerakkan potensi perekonomian di pedesaan. Karena sampai hari ini produksi susu segar dalam negeri kira-kira baru 20%. 80% senilai 40 triliun harus kita impor. Nah ini adalah potensi dalam negeri. Karena apa? Itu susu yang kita impor ini adalah dikonsumsi di dalam negeri. Jadi menurut kami, tetapi dengan catatan bahwa keputusan politik yang diambil pemerintah ini harus di-backup pula dengan keputusan lain untuk bisa mendukung program-program tersebut. Ya, jadi kita populasi juga perlu ditingkatkan, juga harus backup untuk pakan ternak dari segi teknis dan juga pemerataan. Populasi dari sapi perahnya yang perlu diperbanyak, perlu ditingkatkan. Itu sangat penting. Kami untuk kalau memang kita perlu impor, kita impor. Jadi kita punya pengalaman tahun 80-an di era Pak Harto dulu. Kita pernah mengimpor sapi perah itu sekitar hampir 90.000 ekor. 90.000 ekor yang disebarkan pada para peternak. Apakah waktu itu efektif begitu menjawab tantangan atau permasalahan yang ada? Oh ya, waktu itu luar biasa ya. Itu keputusan politik yang luar biasa. Meskipun saat itu pemikirannya adalah pemerataan. Tetapi at least bahwa sampai hari ini kalau kita masih punya susu sebanyak sekarang, itu adalah hasil sisa-sisa. Memang tidak semuanya berhasil. Karena masalah teknis dan juga masalah lain. Kondisi dulu kan berbeda. Ya, jadi saya kira ini belajar dari yang lalu, kita akan gunakan untuk ke depan. Oleh karena itu tadi saya katakan, keputusan politik ini bukan keputusan politik untuk 5 tahun. Tetapi harus menjadi landasan keputusan-keputusan politik yang long term. Baik. Tadi Anda menyatakan jika diperlukan impor, maka perlu dilakukan impor begitu ya. Tapi kalau ketika kita berbicara juga sempat kita berdiskusi bersama dengan Asosiasi Sapi Perah juga begitu disebutkan bahwa impor ini adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan begitu. Karena memang tadi seperti Anda sampaikan populasinya juga sedikit saat ini. Seperti apa? Ya, memang itu kita nggak punya. Kalau diinginkan kita bisa memenuhi untuk menggerakkan perekonomian domestik ya, terutama dari peternakan sapi perah rakyat ini, kita tidak punya pilihan lain, harus ada keberanian pemerintah mengimpor. Dari manapun sumbernya, asal memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Ya kan? Kedua, ini juga punya konsekuensi politik. Harga sapi perah impor itu mahal. Oleh karena itu, kalau itu nanti akan diserahkan pada rakyat dengan kredit yang murah, harus ada subsidi untuk harga sapi impor. Karena kalau dengan harga yang ada, itu kredit, itu tidak visible. Oleh karena itu, itu tadi saya katakan, keputusan politik makanan bergizi termasuk dalam hal ini adalah konsumsi susu, itu harus diiringi dengan keputusan-keputusan politik lain yang sangat mendukung. Ya, bukan hanya kredit yang murah, ya, dengan grace period yang panjang, bunga yang rendah juga, tetapi juga tadi harus ada keberanian untuk memberikan subsidi atas sapi perah impor.
Baik, baik, baik. Ini kan artinya akan lama ya prosesnya begitu ya. Karena tadi sekali lagi hingga saat ini juga kita masih belum lihat begitu ada inisiasi begitu untuk insentif tadi berkaitan dengan pemenuhan populasi ya sapi perah di dalam negeri. Kemudian juga tadi ada tentu ketika proses ini juga berjalan kan akan memakan waktu cukup lama begitu. Sementara untuk program makan bergizi gratis sendiri ditargetkan akan dimulai pada 2 Januari. 2025. Nah ini seperti apa? Artinya tetap akan ada lag begitu, tetap akan ada kekurangan susu begitu pada saat program ini berjalan. Ya, kita tidak bisa menutup mata ya bahwa besok yang akan berperan ya ini juga pemerintah saya kira udah hitung. Itu adalah swasta akan dilibatkan perusahaan besar. Kenapa? Bagi susu itu tidak semudah itu. Susu itu komoditas yang sangat perishable, mudah rusak. Apakah nanti menggunakan susu produksi peternak rakyat, itu kan harus diproses. Dan susu yang akan didistribusikan, itu harus diproses, paling tidak, itu adalah susu sterilized, susu steril. Ya. Dan itu diprosesnya dengan mesin yang canggih. Dan saya kira itu untuk membangun, processing plan-nya itu butuh waktu. Ya. Oleh karena itu mau tidak mau untuk tahun 25 kita masih melibatkan. Tetapi kita sudah punya plan bagaimana memberdayakan peternak rakyat secara bertahap tadi. Ya. Sehingga saya katakan tadi, ini harus menjadi landasan keputusan politik untuk keputusan politik periode-periode seterusnya. Oke, baik. Atau justru ada kekhawatiran Bapak mungkin dari DPN ataupun juga dari asosiasi para pelaku industri sapi perah di dalam negeri begitu ya, bahwa nanti pemenuhan untuk susu ya, untuk program makan bergizi gratis ini sendiri mungkin justru malah dalam bentuk susu impor yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya itu kemungkinan untuk kalau ini kan sementara ini yang akan mendapatkan menjadi sasaran ini adalah yang sebelumnya mungkin bukan konsumen susu yang ada. Ya. Sehingga untuk memenuhi itu mau tidak mau kemungkinan tahap pertama itu mungkin kita terpaksa harus karena kita sendiri juga 80% kita masih harus mengimpor. Ya, impor dalam bentuk bubuk begitu kan Bapak. Tapi kita punya plan sampai kapan kita itu harus memenuhi kebutuhan ini secara bertahap ya. Sendiri dengan memberdayakan peluang bisnis untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan. Oke. Baik.